Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi. Mengulas yang kemarin. Allahumma shalli ala sayyidina al-a'malu suwarun qaimatun. Amal perbuatan yang dilakukan oleh jasad dengan syariatnya begitu. Itu suwarun kayak jenis gambar qaimatun kang adep kayak robot gitu. Wa arwahuha, nah arwah ruhnya ibadah itu apa? Yaitu wujudu siril ikhlas. Karena wujudnya ibadah itu adalah ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Begitu. Nah, ikhlas ini paling diberatkan oleh nafsu, ini ikhlas paling berat, makanya paling mulia ikhlas itu. Kenapa? Ya begitu, karena alasannya paling diberatkan oleh amarah itu adalah ikhlas. Musuhnya utama amarah itu ikhlas. Kayak amarah, setiap perbuatan yang kita lakukan ibadah kepada Allah kan ikut ambil bagian. Ini dipujinya itu, nah sum'ahnya itu yang diperdengarkan sama amal itu, diperdengarkan sama orang itu bangganya, itu bangga mama itu ya bangga boy. Dia puji-puji bangga karena kan nggak ikhlas begitu. Nah ikhlas kan nah nanti setelah itu baru di belakang di bawahnya ini nanti. Nah, itu baru ada ruhnya ibadah kalau betul-betul ikhlas itu hadir di dalam saat pelaksanaan kita kepada oleh tumbuh betul-betul karena ikhlas, bukan karena dorongan amarah ingin begini begitu. Nah, makanya ibadah kita melakukan suatu perkara karena sesuatu ya tidak ikhlas kan begitu. Dan kita tujuannya karena surga yang tidak ikhlas sudah salahnya lepas berarti dari jalur begitu. Banyak orang mengamalkan ini supaya usahanya sukses, lah itu sudah karena tujuan duniawi. Itu orang-orang kayak itu dilepas oleh Allah. Setan itu dilepas sudah mana untuk menemani orang-orang tersebut. Jadi Allah memberikan rezekinya dengan kemurkaannya. Itulah yang kau sembah. Kan begitu banyak ini. Dan ini bukan kelasnya kamu kita. Kelasnya orang-orang yang berilmu banyak yang begitu masih terjebak dalam dunia usaha. Tauhidnya tidak disertakan di dalam usaha itu, yang dipakai syariatnya saja, akhirnya begitu. Nah ketika berhasil, dia merasa bahwa itu adalah dari hidayah dari Allah, dan merasa itu karena usahanya, akhirnya lari ke iktimat, mengandalkan perbuatannya, diandalkan. Dia merasa berhasil karena perbuatannya berarti. Nah itu sudah. Maka tidak wujud, sirnya itu tidak wujud. Ibadah sekarang tidak ada ruhnya, karena yang mengolah itu adalah amarahnya. Makanya ruhnya ibadah itu adalah ikhlas itu, yang lahir dari sir. Makanya tidak bisa mengembang imannya itu, orang-orang tidak bisa mengembang. Kenapa bisa mengembang? Karena ikhlas itulah, maka ilmu itu mengembang, keyakinan itu bertambah. Al-amalu suwarun qaimatun warwahuha wujudi siril ikhlas fiha. Wujudnya yaitu
kamarnya ikhlas fiha itu di dalam ibadah. Saat kita melakukan taat kepada Allah, pelaksanaan ibadah. Jadi sedikit pun, makanya perlunya disucikan itu yang begitu, disucikan hatinya supaya tidak tumbuh, tidak disertai sesuatu perkara yang mengotori hatinya, yang menjadi nifak. Nifak itu kotoran hati. Makanya sholat kalau berjamaah itu ikhlas. Tapi kadang-kadang godanya besar juga. Alimnya kelamaan ya ngambek ya. Jadi ruhnya ibadah adalah keikhlasannya yang ada di dalam ibadah itu baru beruh, terasa nikmatnya ibadah. Kenapa? Karena ada ruhnya. Apa ruhnya? Ikhlas itu ringan, makanya ringan betul melakukan ibadah. Nah, ikhlas itu timbulnya dari berbagai macam faktor. Ya karena cinta kepada Allah, ya karena takut kepada Allah, itu bolehnya ikhlas gitu. Dan karena cita-cita beda, himanya himah yang keluar dari watak jeleknya, keinginan, punya cita-cita ingin tercapai. Apa hajinya? Haji padahal dalam urusan ibadah. Itu kan perkara dunia. Karena sebuah amalan, setelah haji lalu tinggalkan amalan itu. Banyak baca bismillah itu dulu orang-orang 10.000 baca surat ini Yasin setiap malam sampai 7 kali. Dilakukan yang dia biasanya malas dibaca, dilakukan karena keinginan itu. Nah, ingin haji, padahal ingin haji tetapi tetap menyertai Nabi kan. Sifat pria itu menyertai. Karena orang dipanggil haji itu senang ya, bukan main. Habis haji tidak dipanggil haji kurang ajar, udah sudah tahu ongkosnya mahal. Pulangnya haji aja, haji cunding. Bilang haji beleng mana mau. Setelah itu baru ditinggalkan lagi istiqomahnya, karena bukan ikhlas. Makanya istiqomah itu lahir dari keikhlasan itu. Makanya kenapa disebut tapi dinamakan istiqomah itu termasuk karomah yang paling mulia, karena ikhlas itu. Orang bisa melakukan istiqomah, sampai kau melakukan itu karena ikhlas, keikhlasannya begitu. Hadir ruhnya ibadah itu. Enak hebat, padahal nggak banyak kan. Kuatanmu 4 rakaat lah dalam sholat malam, tetapi diistiqomahkan ikhlas karena cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, takutnya kepada Allah. Semakin takut mendengar ayat-ayat yang sudah biasa dibaca dengan tafsirnya, lalu direnungi, takutnya tambah nikmat ibadah itu. Nah itu kan dari begitu dulu, dari ilmu dulu. Ini banyak sahabat-sahabat usul yang menimbulkan keikhlasan itu. Jadi kalau hanya sekedar amal-amal itu patung, gambaran-gambar yang laksana, patung yang berdiri, gambar yang berdiri. Jadi yang melakukan bisa dikatakan amal dan tidaknya itu di dalamnya itu. Bisa menjadi amalnya, artinya bisa menjadi amal itu bisa menjadi catatan nanti, termasuk amal perbuatan baik itu ruhnya itu.
arwahnya itu ikhlas apa tidak, ingat apa tidak. Ya, lanjut qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala wa bi ulumi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini usaha untuk ikhlas begini. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Idfin, pendamlah wujudaka, wujudmu, wujud ibadahnya. Jangan diingat-ingat. Itu jangan diingat-ingat. Namanya idfin wujudaka, kubur sudah, dikubur sudah. Apa yang pernah kamu lakukan sedekahmu jangan diingat-ingat, kubur sudah. Wah, ada 1 juta sudah di masjid di beton, diingat-ingat terus. Coba 1 juta, wes buat beli keramiknya buat ibadah, amalku nggak terhitung tiap hari. Mengandalkan itu, dari mana uangnya? Kerja aku kan begitu. Ajunkan Allah. Dari mana uangmu? Ngaku-ngaku. Kaidfin wujudaka fi ardil khumuli. Kuburlah wujud ibadahmu fi ardi, di dalam bumi, khumuli yang dalam. Kubur sudah fi ardi khumuli, di dalam, istilahnya begitu, kiasnya fi ardi khumuli, di dalam bumi yang dalam. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nataju. Maka perkara barang nabata, jubulan, tumbuh-tumbuhan, mimma lam yudfan, dari perkara lam yudfan yang tidak dikubur, tidak dipendam nanamnya. Tumbuh-tumbuhan lam yudfan yang tidak nanamnya, tidak dikubur, itu la yatimu, tidak sempurna, natajuhu, tumbuhnya tidak sempurna, ya kan, karena ingin dikeluarkan. Coba dipendam, tanam sawinya, tanam apa namanya itu, bayam, tumbuh kan, masa disebar habis sama burung. Wah, begitu. Ingin diketahui amalnya, bubar. Kaminya mananya sudah enak, tambah ilmu namanya, begini tambah dewasa. Hati-hati, tapi kata-kata begitu nafsu. Dari mana? Ini habis sedekah sangat layaknya. Ngasih apa? Ampunnya biar mata pada lihat. Pokoknya tidak dimasukkan merah-merah. Padahal yang merah masuk tangan lagi. Yang masuk amplop yang hijaunya. Pantes tebal, isinya 2000-an. Ya Allah. Begitu idfin wujudaka fil ardi khumuli. Supaya ikhlas, pendamlah sudah amal perbuatan yang telah kau lakukan. Karena itu adalah juga sedekah dari Allah untuk kita. Kan begitu, sedekah Allah untuk kita. Artinya kita melakukan sedekah dari Allah. Begitu, cuma diakui. Begitu. Enak ini gambarannya, ini sudah keilah. Jadi ini memang begitu sudah. Kalau sudah dikubur, sudah lepas dari ingatan ini, itu yang menjadi tumbuhan yang baik nanti di akhirat. Maka gambarannya fama nabata mimma lam yudfan. Setiap perkara tumbuhan mimma dari barang lam yudfan yang tidak dikubur, nanamnya la yatimu, maka tidak sempurna. Natajuhu, tumbuhnya tidak sempurna. Perbuatan apapun yang ingin diperlihatkan sama orang, ya sudah rusak. Karena memang tujuannya ingin dipuji, ya sudah di dunia dapatnya. Tenang, kalau ada Bang Mubin tenang aja.
Kamu apa yang butuhnya? Itu gagaknya. Padahal uang umumnya aja, gajinya pas-pasan, nih gayanya ya. Ini kenal loh gitu. Ya. Itu sudah. Jadi begitu sifat-sifat yang merusak amal perbuatan. Nah, kalau tidak satu persatu diperangi susah betul susah. Karena ria itu kalau sudah yang namanya ria siri itu susah. Ria jali kalau kita sudah mengenal ilmu begini, insya Allah mampu. Keinginan kita untuk dipuji itu sudah tidak, alhamdulillah, sudah tertarik begitu. Ini tidak ria sirinya ini. Dikala sholat kadang-kadang kita merasa diterima sholatnya oleh Allah. Itu yang hati-hati begitu. Merasa kita sudah mampu. Hati-hati itu namanya si ria siri. Tidak ada orang dalam kesepiannya nafsu itu begitu minta bagian. Itu sudah ya Allah, makanya kalau tidak diperangi betul-betul membandel dia, melekat, merusak ibadah kita. Jadi ibadah itu apa? Akhirnya apa? Amarah. Bukan radiyah, bukan nafsu yang ridhonya. Makanya beda nanti kalau sudah betul-betul mardiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah yang beribadah itu nikmatnya enak betul. Ya semua itu. Makanya dipancing-pancing oleh setan amarah itu. Terus menunggangi dalam ibadah itu untuk mengakui lebih baik daripada orang lain. Artinya apa? Artinya percuma. Udah bangun malam, tengah malam, dibangunkan, dipaksakan soalnya, tapi tujuannya begitu. Di dalam pelaksanaan ibadah itu mengaku merasa tinggi, merasa mulia. Nah, itu hati-hati. Itu namanya syirik khafi. Apa mana? Ria khafi. Ria siri yang sulit. Tapi kalau sudah itu kita sering melawannya, itu luar biasa. Nah, disitulah nanti tumbuhnya iman hakiki itu di situ nanti. Kita bisa merasakan nikmatnya keimanan dari situ. Setelah kita betul-betul perang dengan musuh yang sesungguhnya, yaitu amarah kita sendiri, amarah syirik ini. Ingin dipuji lagi, ya Allah. Ingin bangun lagi, Allah. Terus begitu. Tutup minta bantuan. Itu mujadaka fil ardi humuli famana ba'da sudah. Maknanya begitu. Hubungan daripada dua kaidah tadi, ya, bahwa al-amalu suwarun iman. Amal dohiriyah itu laksana patung yang berdiri. Ruhnya tergantung. Dia masuk jadikan amal, tidaknya tergantung yang di dalam ini. Kalau tumbuh ikhlas maka jadi amal yang sesungguhnya. Kalau tidak ikhlas maka berarti kan ingin dipuji. Kalau tidak ikhlas berarti ingin sesuatu yang lain daripada menuju kepada Allah. Begitu. Paham ya? Nah, bisa diterima begitu. Nah, ini yang sudah waktunya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah sudah. Kaifa yusrikul qalbi suwar akwan muntabi'ati fi mir'atihi. Am kaifa, bagaimana yusrikul qalbi suwar, bagaimana akan mencorong kalbu hati ini, bagaimana hatinya akan bersinar, sedangkan suwarul akwan gambaran makhluk-makhluk yang selalu muntabi'atun nempel, muntabi'ati fi mir'ati di dalam pandangan hati, tertutupkan hatinya hati. Sudah
khaifa yusriku qalbu suwar, lagi sembahyang setan yang gambar bikin skenario kan begitu gitu. Kita bisa bikin harus bisa setan itu. Banyak sahabat yang disesatkan, makanya hati-hati betul. Banyak para orang-orang suluk yang begitu riadonya begitu kuat, banyak kan disesatkan oleh setan. Gambar-gambarkan begitu seakan-akan dia sudah menjawab saroma. Wih, begitu. Setan. Makanya walinya setan itu wali setan. Mengatakan Bapak, sudah jangan sekali-kali kita mengingat sebuah karomat ini ya. Percuma ibadah. Jadi kaifa yusrikul qalbu suwarul. Bagaimana kaifa kayak apa? Yusriku bakal mencorong, bersinar. Apa qalbun hati ini? Suwarul akwan, bahkan gambar-gambar makhluk berbagai macam makhluk dunia. Umum tabiati fimir ati selalu kumantil nempel fimir ati dalam pandangan apapun padahal mereka kelihatan masalah itu apa tuh si Fitri kelihatan ya di juga Masya Allah akhirnya lama-lama meriang ya meriang kira-kira Fitri meriang kopi tutup dulu begitu ya mongkonan apa didik masalah sekali. Tapi kalau kita pandang kekuasaannya Allah, makanya begitu. Nanti ada cara melawannya kan begitu. Lewat tauhidul asma, lewat tauhidul af'al. Ya ada suatu gerak hanyalah Allah yang menggerakkan. Jadi kita fokusnya kepada gerak Allah. Gitu aja. Itu paling nikmat itu di dalam gerak. Pakai tauhid af'al. Allah. Terus begitu. Ayo nikmati, ayo muraqabah jiwa gerakan kita ini adalah karena izinnya Allah. Kami kita merasakan itu betul-betul afalnya Allah yang menjalankan. Jadi mir'at ini gambaran di dalam mata ini hilang karena kita fokus kepada gerakan itu. Nah begitu caranya. Sayang aduh ini lu kan nggak datang apa api ini. Kasihan kalau nggak misalnya kayak begini terus yang penting anak-anak nggak kasihan ya. Siapa itu ya, emang begitu kan caranya kita pakai tauhid al-fal. Kalau asma dalam asma sungguh dalam kenapa semua susah udah pakai tauhidul afal terus yakini begitu diyakini begitu. Nah nanti apa amarah itu tidak mau meyakini. Nah ini awas saja. Amarah ini tidak mau meyakini keafalannya Allah ini. Itu sudah. Maka dengan kita belajar ilmu kayak begini, kita tahu bahwa yang tidak yakin itu berarti musuh kita. Maka kita meyakini. Nah itulah caranya begitu. Suatu yang tidak bisa diyakini itu adalah amarah mencegah. Supaya kita tidak yakin. Begitu. Kalau setan ini cuma gambar-gambar aja. Memancing-mancing. Tapi amarah ini yang bantu itu amarahnya kita ini gitu. Kalau setan cuma memancing-mancing saja, walaupun nyata betul kamu ini. Setan itu nyata betul begitu. Kelihatan itu nyata begitu. Kalau kita lihat di pasar tuh, itu separuhnya setan dulu. Di BBU berapa orang aja ya 10% kelihatan kaki manusia. Aduh, semuanya kaki tak kaki apa ini begitu kotor tangannya matanya bukan mata Islam ya. Bukan mata beriman ingat itu. Telinganya bukan telinganya seorang mukmin. Iya pelajari Pak. Jadilah telinga seorang mukmin. Jadilah pandangan seorang mukmin. Orang yang beriman.
lidahnya gunakan sesuatu yang bermanfaat. Jadilah lidahnya sebagai lewatan dari Allah, lintasan dari kalamnya Allah untuk menuntun kita sendiri dan untuk menuntun orang lain. Jadikan yang begitu bagi jalan hidayah, lintasan dari kalamullah. Itulah hamba. Kita betul-betul namanya menghamba kepadanya dengan benar-benar secara hakikat dan syariatnya. Banyak seorang yang mengaku tapi mati mata, mati telinga, mati lidah. Pinter ngomong dalam tauhid itu ngomong, tapi mati sungguhnya mereka lidah itu. Kenapa? Nggak nyambung dengan pandangan. Soal basirnya nggak jalan, Pak. Kalau Bapak ngomong aja gini, hati tetap usahakan begitu. Walaupun karena tertutup, tetapi ada usaha untuk mengingat. Bisa Bapak ngomong supaya ucapan ini masuk ke dalam hatimu. Memohon dari sambil ngomong Bapak sambil mohon kepada Allah. Dan bisa diterima oleh mustami'in, oleh pendengarnya, dan bisa dimanfaatkan begitu. Itu rahasia nih, wong mulang wong ajar. Ngajar orde hakikat percuma. Bubar ngaji bubar ya kan? Bubar ngaji bubar. Ustaz tausiah surami tausiah keprok. Bubar tausiah wis tinggal mangan nih. Tinggal makan rame-rame. Ilmunya bubar. Masuk ke pantat keluar, kebuntut kabeh. Ada dikit enggak ada. Banyaknya balik kondang itu, sampai jauhnya dipanggil. Cuma unjuk kebolehan saja untuk menunjukkan bahwa ini mampu, Islamnya kuat, dananya ada. Baik, apa yang dicari? Bubar, ulamanya udah pergi, ilmunya pergi lagi ke bawah di dalam amplop. Masya Allah. Saya sederhana saja sudah. Seperti Khalifah Harun ar-Rasyid pertama, Sayyidina Athaillah ini, itu dalam satu zaman, Pak. Teman setia Khalifah Harun ar-Rasyid itu Sayyidina Athaillah, yang banyak menuntun kepada ulama, kepada wali-wali masyhur yang tidak terkenal. Dan waktunya pada suatu saat dia masuk ke rumahnya ulama yang tidak dikenal, sampai pingsan. Harun ar-Rasyid ini sampai pingsan mendengar ucapan luar biasa begitu. Satu zaman Khalifatul Rasyid Harun ar-Rasyid, nah itu zamannya Abu Nawas. Satu zaman begitu. Abu Nawas itu Harun ar-Rasyid khalifahnya dari Bani Abbasiyah. Jadi Sayyidina Athaillah zamannya Abu Nawas. Abu Nawas itu wali, orang cendekiawan, tapi kelakuannya komedi begitu, lucu begitu, begitu. Tapi udah ketawa terus begitu. Lucu aja lucu begitu. Kalau sampai sekarang coba bayangkan, makamnya itu makam. Memang pagarnya cuma di luar aja, ini makam, pagarnya di sini aja. Loh, pagarnya sama kuncinya gede kuncinya, gede gambar. Gimana orang melihat nggak ketawa? Orang di sini enggak, kalau ada pagarnya ya pantas, ya pagarnya cuma depannya aja. Di bagian itu gemboknya gede, lebih gede daripada pagarnya. Aneh kan begitu. Nah itu orang kalau lihat itu tidak ketawa, doanya mustajab. Karena tidak melihat dohiriannya, apa maknanya itu? Begitu. Nah, Allah. Jadi begitu. Kaifa yusriful qalbu suwarul aqwan muntabi'ati fi mir'atihi.
am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalu bisyahawati. Begitu. Am kaifa, dan bagaimana, kaifa kayak apa, yarhalu ilallah akan berjalan kepada Allah, wa huwa bahwasanya hati itu mukabbalu bisyahawati, itu selalu mengikuti syahwatnya. Ya orang kalau mengikuti syahwat keinginan nafsunya yang nggak bisa berjalan kepada Allah, berat. Ya coba nyata betul kalimat ini, kaidah ini. Saya bapak kemarin ngomong begitu ya, ya begitulah. Apa yang ada di bidang mereka dunia? Kalau mereka ikhlas, sudah ramainya masjid itu penuh diberkahi oleh Allah. Tapi ya Allah, tapi begitulah. Aturan memang begitu. Raksaruhu layak lalu, raksaruhu layak sepuluh. Kebanyakan dari mereka tidak merasa, tidak bersyukur. Aku hanya nyata ya. Dan sekarang Bapak mulai selalu tambah memahami apa itu sudah banyak membaca tafsir, akhirnya bukti itu iya. Jadi cerita dulu, buktinya sekarang. Ya Allah, benar-benar. Mau diapakan, tahu macam-macam. Tidak hanya sebatas menyampaikan saja semuanya, dia buat huda. Tapi kita mendoakanlah, mudah-mudahan mereka yang belum mendapatkan hidayah ini Allah memberkahi hidayah. Kasihan betul begitu. Ya, masya Allah, begitu. Jadi am kaifa yarhalu ilallah, apalagi bagaimana mau berjalan menuju Allah. Ini kan berjalan begini susahnya kan kayak apa wong ngaji. Aduh, waktunya mulak malam mau apa ngaji apa ya. Pulang udah jelas kayak kalong. Aduh, berangkatnya nyusup kayak apa kayak ulah. Ya, bahwa mukabbalu bisyahawati, lalu diabotkan, diberatkan dengan syahwat khafifnya, syahwat dari kesenangan amarahnya. Syahwat itu kesenangan amarah, tidak mau sebut syahwat ya, namanya makan selalu yang spesial itu begitu, enak itu namanya amarah. Biar uang pas-pasan, enggak peduli di rumah nggak ada apa enggak yang dimakan, itu namanya syahwat begitu. Ya judi kan dari syahwat. Judi itu didorong oleh janji-janji setan. Iya kan, bayar kan 10.000 dapat 100.000. Ini kalau menang wes yang disiksa ayam. Wah kok sayang orang melu ya. Aduh gak aku kafir jebol. Aduh balik pada lemas. Janji begitu. Jadi kan berjanji. Judi itu menjanjikan. Setan itu menjanjikan yang tidak pernah terbukti selama-lamanya. Mulai sampai dilawannya puyeng dihitung-hitung. Panci 0. Ini kupingnya 0. Wah berarti gambar terus. Ngimpi lagi dibahas. Pembahasan yang tiada pernah berhenti. Udah berapa jilid ya. Yang nggak dapat tambah melarat, tambah beleng akhirnya. Toget. Aduh, kan begitu. Dulu SD macam-macam sampai kuburan didekatin, Mbah. Lihat ular dibahas, lihat ayam, waduh ya Allah, kan didemit lu udah angen-angen. Aduh masya Allah. Untung kamu tidak terjangkit begitu. Yang terjangkit kan susah. Soalnya terjangkit itu kalau kita iya,
ditutupi oleh Allah, Bang. Makanya begitulah, kita jangan merasa kita ini hebat, karena kita itu ditutupi oleh Allah, diselamatkan. Coba kalau dia, ya Allah, jangan sampailah. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir atau a'udzubika minka, aku minta perlindungan darimu ya Allah, dari kemurkaanmu. Kajian begitu. Ini yang paling bahaya kemurkaan Allah. Ketika sudah dalam golongan itu susah. Dan diomong kayak apa susah. Menjadi kebiasaan, menjadi adatnya. Kenikmatan amarahnya susah, malah ngamuk kalau dikasih nasihat. Coba dia begitu. Coba aja itu kayak. Karena senangnya begitu. Oh, seneng kan? Oh, ceplet. Padahal ringannya begitu. Kalau kan enggak apa-apa ya. Tapi kalau bilang begini enggak seru, cetor. Aduh, melingkar jamian. Waktu. Coba bayangkan dari jam 7 sampai jam 7. Orang pulang ngaji malam mau ngaji apa ya? Sama kitab kalah mundur. Itu namanya kitab kalah mundur, kalah ya mundur ke belakang. Aduh, melarat dari jam 7 sampai jam 7. Aduh, pulang sampai dijual semua. Pulang-pulang buka baju. Ya, cuma dari Riyadh. Ya, ya, Bapak ngambil 2 aja dulu. Begitu kaifaya suruh qalbi suar aqwanu muntabi'ati, bagaimana hati ini akan menjauh. Harus selalu diisi dengan berbagai gambaran-gambaran dunia. Jangan dimasukkan. Itu mengotori. Percayalah, percaya. So, kamu meniadakan sesuatu yang ada Allah, urusan duniamu digampangkan. Itu. Makanya kamu jangan aduh begini, enggak usah dipikirin. Mau dipakai mau tidak, yang penting kamu ingat Allah, Allah lah yang akan menempatkan kamu sebaik-baik tempatnya untuk kamu. Baik menurut Allah, bukan baik menurut kamu. Begitu. Begitu. Insyaallah. Wow, kali pun ada waktu ini gula perlu harga. Lucu banget nih beragam tadi kan lucu. Ya, lucu kok. Apa? Nah, jadi 2 anak Melayu nasiban nembe panterap. Gitu. Jodohnya mengono. Kakangnya bapak itu 40 baru nikah. Jadi sama bungsunya bapak Ayes itu sama sulungnya dia tua Ayes jauh. Alhamdulillah segini anaknya sudah. Aduh begitu. Nggak mau ya susah betul dijodoh-jodohkan itu itu jodoh. Ini milih ini nggak cocok. Saking dia biarkan aja. Ya nikah juga. Allah begitu. Kutu buku bapak. Akang itu kutu buku. Kita itu di dalam itu ya. Saya nggak mau banyak bicara. Dan begitu aja. Terus kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalu bisahawati. Bagaimana kita mau berjalan kepada jalan Allah selagi kita masih mengikuti syahwat, keinginan-keinginan, ya kan susah. Ya nyatalah kan begitu kan. Akhirnya mendahulukan perkara dunia daripada ukhrawi. Banyak keluarga yang hancur karena kekayaannya sendiri itu banyak. Senangnya di dunia apa aja ada, apa yang diinginkan ada itu. Innahu kana fi ahlihi mas'ula. Bapak-bapak itu ya Allah, iya ini ketemu ayatnya. Itulah salahnya keluarga tidak di dalam agama awalnya begitu. Cuma depankan dulu akhirat, depankan dulu
Makanya nanti begini prakteknya begitu dalam hidupnya kan, setiap kamu per bulan dapat gaji, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul mauta. Dahulukan belanjakan di Allah. Ambil 100 200 kirim ibumu, kasihkan. Nah, itu min qabli ayati ahad mimma razaqnakum. Wa anfiqu mimma razaqnakum, membelanjakan, menginfakkan dari Gusti Allah ke jalan Allah, termasuk nah ini wong tua mengasihi sama ibu itu belanjakan pada yatim, fakir, miskin. Tapi miskin yang awas, pilih-pilih, jangan asal miskin. Percuma kalau tidak sholat, tinggalkan, jangan dihidupkan lagi begitu. Miskin, fakir, kalau tidak taat tidak usah diurus. Dan di dalam ihya yang didahulukan di dalam zakat sesungguhnya fakir miskin yang bertakwa, yang mau mengamalkan ilmunya, hidupkan dia supaya dia tenang mengajarkan itu yang dahulukan dalam ihya itu. Jadi dulu begitu para ulama yang kaya itu begitu, dia mencari itu orang-orang yang berilmu. Setidaknya orang-orang yang bertakwa menghidupkan masjid. Ini jamaahnya wakil, ini agamanya bagus. Nah itu, nah ini yang masalah penerapan di ambil di sini begitu. Asal bagi dua jalan juga, seakan-akan lepas wajibannya begitu. Jangan, sesuaikan penempatannya. Itu dibahas betul-betul di dalam ihya, itu dibahas betul-betul penempatan makna itu. Makanya di kampungan begitu, kiai dahulukan, baru sebagian untuk lari ke desa, dari desa itu lari ke kecamatan, ke negara begitu. Jadi ada bagiannya. Kalau dia punya keluarga 6, itu dibagi 2, larikan ke gurumu begitu. Nah, kan begitu. Makanya hasil-hasilnya kan sekarang ada pikirnya begitu. Benar begitu. Tapi lebih baik begitu, cari aja yang miskin, yang bertakwa, kata Nabi itu yang lebih utama. Hidupkan dia, maksudnya tunjangi kehidupannya karena masyarakat butuh ilmunya. Ini serba salah kalau bapak ngomong nanti mengadakan waduh pantas, tidak bisa. Kalau kita ngomongkan begitu, jelas kita sampaikan begitu, supaya jangan salah penerapan, dipilih begitu. Jangan sudah karbus sholat, untuk apa dikasih zakat, kecuali tidak ada lagi, ya baru dapat kena bagiannya. Kalau masih ada orang mukmin, fakir yang mukmin ya itu yang dahulukan begitu. Ya sudah, ini tambahan sedikit begitu. Jumlah malam hari ini kita sampai di kaifa yarhalu ilallah wa huwa muhabbalu bisyahawat, dilawan keinginan nafsu syahwat, apa kesenangan amarai dilawan pelajaran sedikit demi sedikit. Kebiasaan yang tidak baiknya jangan dibiasakan, terus kan itu mengganggu perjalanan kita menuju Allah. Seolah banyak yang digapai, padahal panjang ini sampai nanti apa ini kayak mau ayat hula hadratillah, masya Allah, sampai ini kehadiran Gusti Allah. Bagaimana anjuk ini masuk ke dalam hadratillah besok malam Selasa pikir, tapi ya tersinggung gitu. Bikinnya sederhana aja lah begitu. Sekian aja, mudah-mudahan jangan terlalu banyak punya ilmu jiwa begini. Sedikit kita bisa mempraktekannya.
sedikit apa yang kita ketahui, lalu kita melaksanakannya. Dari situlah nanti Allah menambahkan sendiri kepadamu. Jadi apa yang kita dapati, yang kita pelajari, lalu kita melakukan, Allah sendiri yang akan membuka rahasia apa yang kau lakukan itu. Tuh, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.